Halo semuanya, balik lagi dengan Putu Reza. Kita ngomongin seputar gadget lagi. Dan langsung aja di video kali ini saya mau ngebahas tentang Samsung Unpacked, alias hajatan akbar 6 bulanan Samsung yang akan jadi tempat mereka nge-launching produk baru, khususnya dari lini flagship. Nah, yang kali ini kayaknya secara skala acara itu bakal jadi yang paling gede. Kayaknya ya. So, Unpacked yang paling dekat sendiri itu tanggalnya udah keluar, yaitu tanggal 26 Juli 2023 yang bakal digelar di Seoul, Korea Selatan. Jadi karena ini bikin acaranya di rumah sendiri, di kandang Samsung ya, kayaknya nggak ada alasan untuk nggak bikin jadi acara yang paling wah. Harusnya. Harusnya. Untuk unit yang bakal jadi bintangnya, sepertinya bakal line up handphone lipat nih ya, karena Unpacked tengah tahun begini emang jatahnya mereka, apalagi kan sejak nggak ada Note series ya udah ganti ke handphone lipat. Nah, terus buat bintangnya sendiri, sepertinya sih bakal ada di Flip ya, karena judul acaranya aja Join the Flip Side. Jadi dari teasernya bisa kelihatan kayak payung gitu. Nah, itu kan kurang lebih menggambarkan handphone flip. So, yang pertama saya bakal ngomongnya adalah handphone flipnya dulu, yang kalau namanya nggak berubah, ya Galaxy Z Flip 5 ya, Z Flip 5. Kalau di sini Samsung mau mengubah desain layar luarnya menjadi lebih besar dan lega. Dan ini sebenarnya akan lebih dari cukup buat Samsung untuk nge-counter Oppo Find N2 Flip ya. Karena kalau Samsung beneran kayak gitu, ya mereka akan menjadi handphone flip dengan layar terbesar yang resmi di Indonesia. Ya, jadi ya itu layar lebih gede. Nah, masih soal layar besarnya, yang menarik ditunggu juga sebenarnya adalah gimana optimasi sama pemakaiannya. Kalau berdasarkan rumor, katanya sih ini aplikasi Samsung sama aplikasi Google bakal optimize di layar luar tersebut ya, layaran di cover screen-nya. Nah, di sini ya mungkin maksudnya aplikasi Google tuh kayak Gmail, Google Maps ya, YouTube ya juga mestinya kan masuk aplikasi Google tuh ya. Cuma yang saya penasaran adalah gimana dengan aplikasi lainnya ya. Soal Samsung nggak bikin layar jadi kompatibel dengan banyak aplikasi yang non Google atau bukan dari Samsung, kayak misalnya Threads atau Twitter, Instagram atau mungkin Netflix dan segala macem. Menurut saya sih agak cukup disayangkan sih sebenarnya. Tapi ya kita tunggu aja nanti gimana kenyataannya ketika handphonenya udah rilis akhir bulan. Next, untuk handphone fold. Nah, kemungkinan yang segera kita bisa sambut namanya kan jelas ya. Kalau nggak berubah, Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Fold 5. Nah, saya masih pakai Z Fold 4 sampai hari ini sebagai handphone dengan nomor kantor. Dan masih saya suka pakai banget ya untuk macam-macam, karena menurut saya ini adalah perangkat yang bisa berfungsi semacam tablet dengan ukuran yang lebih compact. Enak dipakai nonton sampai main game ya. Itu menurut saya udah cocok banget sini. Palingan yang bikin saya masih prefer pakai Galaxy S23 Ultra itu lebih ke soal kameranya aja, yang emang ya Fold belum pernah ada yang sebaik seri S gitu ya. Tapi tetap kameranya bagus dan bisa diandelin. Saya udah buktiin, udah pernah pakai coba dan nggak masalah. Terus apa yang kira-kira bakal baru di Z Fold 5? Nah, untuk line up yang ini emang kelihatannya tidak seheboh seperti yang terjadi di handphone flip, karena dari bocoran desain ini mirip banget sama yang sebelumnya, jadi nggak ada perubahan yang signifikan. So, bentuknya kemungkinan besar bakal mirip dengan yang lama, dan palingan yang udah muncul itu adalah dari segi lipetan ya, lipetan yang katanya bakal lebih rapet. Jadi kalau di Galaxy Z Fold 4 nih, kalau misalnya kita lihat pas dilipat tuh masih ada celahnya nih di bagian sini dekat lipatannya. Nah, yang baru katanya bakal lebih rapet ya celahnya. Jadi bener-bener kayak kelihatan dilipatnya tuh lurus plek gitu, katanya sih gitu. Selain itu, dari segi crease atau lipatan di layar, ini juga katanya bakal dibikin lebih tipis ya. Ya, semoga gitu. Dan kalau bener, ya itu sih menurut saya udah lebih dari cukup, sehingga bikin masalah mungkin desain yang nggak berubah itu jadi nggak terlalu berasa ya. Tapi ya kita lihat nanti gimana. Kemudian untuk S Pen ini juga nggak ada tanda-tanda kemajuan sebenarnya ya, jadi belum bisa dimasukin ke handphone kayak seri Note gitu. So, model casing yang kayak begini nih dengan S Pen di luar, yang ini kan S Pen di belakang ya, kayak gini, kemungkinan masih bakal beredar atau mungkin pasti ada seri barunya. Habis itu buat kamera,
Ini juga gosipnya tidak ada perubahan spesifikasi yang berarti, kecuali katanya posisi LED flashnya bakal dipindah ya, tapi sisanya nggak ada yang berubah. So ya semoga bocorannya salah dan ada kejutan dari Samsung di hari H. Habis itu yang udah ada bocorannya juga sebenarnya itu adalah dari segi chipset yang digunakan. Ini berlaku untuk Fold sama Flip ya, dua-dua handphonenya biasanya pakai chipset sama. Kalau dari kabar yang terbaru, katanya sih Samsung bakal pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy seperti yang mereka gunakan di Galaxy S23 series. Bagus sih, nggak jelek. Tapi kayak agak kurang gimana gitu, karena kalau kita lihat tahun lalu ya, handphone yang tengah tahun sama yang awal tahun itu chipsetnya beda ya. Seperti contoh di sini si Galaxy Z Fold 4 ya, dia kan dirilisnya bulan Agustus pakai chipsetnya adalah Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sedangkan Galaxy S22 series waktu itu saya pakai S22 Ultra itu kan pakainya Snapdragon 8 Gen 1. Jadi bedanya adalah di kata plus. So, apakah nanti tiba-tiba bakal ada Snapdragon 8 Plus Gen 2? Ya, kita lihat aja di akhir bulan. Selain dua HP tadi, ya Samsung kabarnya juga akan ngeluncurin dua produk lain, dua lineup yang berbeda juga, yaitu watch baru sama tablet baru. Untuk yang jam atau watch namanya adalah Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 ya, series ya pastinya. Karena nanti ada versi standar dan juga classic. Jadi bukan versi Pro seperti yang tahun lalu. Emang kayak patternnya kan diseling-seling tuh, habis Classic Pro, Classic Pro. Nah, untuk yang ini sebenarnya memang belum banyak detail yang beredar, tapi dari yang beredar juga yang udah saya lihat, yang bikin cukup excited itu adalah kembalinya bezel berputar yang mekanik gitu ya. So, kalau misalnya kita lihat di yang Watch Pro itu kan dia bisa diputar juga, ada bezel berputarnya, cuma di elektronik gitu ya. Kan kita ngusap bezelnya. Sedangkan kalau Watch Classic itu salah satu ciri khasnya adalah bezelnya bener-bener bisa diputar. Jadi, saya excited banget pengen lihat bentuknya kayak gimana. Mesti sih cakep ya. Seperti yang udah pernah kita lihat di Galaxy Watch 4 Classic. So, semoga bagus untuk produknya. Nah, satu lagi kita ngebahas tentang Tab alias tabletnya Samsung. Nah, yang ini sebenarnya juga cukup bikin excited karena jaraknya udah 1,5 tahun sejak perilisan Tab S8 series. S8 itu udah 1,5 tahun. Dari segi bentuk, kabarnya emang nggak ada yang berubah. Masih ada 3 line up, yaitu Tab S9, Tab S9, ada S9 Plus, dan S9 Ultra lengkap dengan notch-nya. Nah, yang beda, katanya tuh bakal ada IP rating. Ya, IP rating tahan air dan debu. Entah ini krusial apa enggak sih buat sebuah tablet, tapi ya ada dan menurut saya ditambahin ya bagus-bagus aja. Chipset juga katanya tetap pakai yang flagship ya, artinya ya 8 Gen 2 juga. Tapi yang baru itu katanya dari segi layar yang bakal menggunakan Dynamic AMOLED ya, 2 times Dynamic AMOLED seperti di handphone flagship mereka sekarang. Cakep banget, apalagi kalau semua tab dari seri S9 yang basic sampai Ultra dapat semua, itu menurut saya bakal lebih cakep lagi. Nah, kalau dilihat cuma satu lineup nih yang belum, yaitu Buds-nya doang ya. Buds ini sampai sekarang belum ada bocorannya apakah bakal ada Galaxy Buds 3, Buds 3 Pro, itu belum ada bocorannya. So, ya mungkin kita tunggu aja nanti akhir bulan. Kira-kira Samsung bakal ngerilis buds baru atau enggak. Karena terakhir mereka ngerilis TWS atau buds baru itu setahun yang lalu pas mereka ngerilis Galaxy Z Fold 4 ya di New York. Mereka ada TWS baru dan sekarang jaraknya udah hampir setahun. Jadi kita lihat aja apakah Samsung bakal memperbarui line up TWS mereka atau enggak. Nah, jadi kayaknya itu sih yang bisa saya omongin dari bocoran-bocoran yang sudah beredar tentang acara Samsung Unpacked di akhir bulan nanti. Kita lihat aja gimana handphonenya. Kalau saya pribadi excited banget sama flipnya. Ya, saya pengen lihat Samsung bakal mengubah flipnya seperti apa, karena kompetisi handphone flip sekarang itu keras banget ya. Udah mulai rame nih. Jadi bukan Samsung doang, Oppo udah ngebanter mereka sebelumnya kan ya, dengan Find and to Flip mereka ngebanter flip sebelumnya karena layar kecil. Nanti kayaknya bakal dibanter balik sama Samsung dengan layar yang lebih besar. Kalau handphone Fold ya excited juga, saya nggak mungkin nggak bilang excited itu, cuman mungkin perubahannya tidak signifikan seperti yang handphone flip. Watch saya juga pingin nyoba yang klasik pastinya dan tentunya tab yang baru. Tapi kalau ditanya yang mana yang paling atas, saya tetap bakal bilang saya excited sama yang handphone flipnya. Kalau menurut kalian gimana? Mana produk yang bakal jadi bintangnya? Mana yang paling hype? Mana yang menurut kalian paling ditunggu? Coba tulis sama dapatnya di kolom komentar di bawah. So, untuk video kali ini segitu dulu omong-omong singkat tentang the new Samsung Unpacked yang bakal ada acaranya akhir bulan. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.